Kalau di Superstar ya, kita punya milestone ya, punya level ya. Level pertama, oke, saya jelaskan gini aja. Kalau kalian nggak kebayang, Pak, aku nggak kebayang Pak, berapa GMV yang jadi target. Nah, pakai aja patokannya Superstar. Ini sudah based on riset ya. Kalau kalian pakai ini, mestinya ini timelinenya kalian tuh bagus ya. Tahap 1, afiliator pemula, masih belajar-belajar. Misalnya kamu emak-emak ya, nggak pernah konten, nggak pernah ngedit, disuruh ngedit, disuruh konten, pasti stres ya. Target pertama nggak usah muluk-muluk, 30 juta GMV sebulan. Itu jadikan target awalmu. Berapa lama tercapai ya? Tergantung kalian seminis apa ya. Kalau konten benar-benar nggak bisa, pencet-pencet HP gaptek, ya berarti butuh waktu lebih lama. Tapi kamu mahasiswa, sudah biasa ngedit, biasa ngonten, biasa pakai HP, ya jangan lama-lama, sebulan 2 bulan harus kecapai ya. Tapi kalau kalian benar-benar gaptek banget, kasih target 3 bulan sampai 4 bulan lah ya, atau mentok 6 bulan. 6 bulan nggak achieve, itu kebangetan mestinya ya. 6 bulan harus bisa achieve 30 juta sebulan. 3 bulan pertama itu ngasah skill ya, belum ngomong omset nih. 3 bulan berikutnya baru ngejar omset. Ya, itu pun sudah panjang sekali, kepanjangan menurut saya ya. Sebenarnya kalau di Superstar target minimumnya di 3 bulan. Target milestone-nya di Superstar Agency kita sudah bikin riset berdasarkan penelitiannya kita membagi level target afiliator. Target pertama adalah 30 juta. Tadi sudah saya jelaskan, alasannya adalah 30 juta ini untuk membuat habit ya. Jadi pertama kali yang paling sulit jadi afiliator itu habitnya ya. Tadinya nggak pernah konten, harus disuruh konten. Tadinya nggak pernah live, harus disuruh nge-live. Tadinya nggak pernah ngedit, disuruh ngedit. Nah, untuk merubah habit ini butuh waktu sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Ya, ketika habitmu dicoba dirubah, ya dari awal konten sekali, sehari 1 itu sulit. Jadi sehari 2, sehari 3, sehari 4, bahkan sehari 5. Nah, ini butuh 3 bulan untuk jadi habit. Ya, habit itu artinya gini, kamu kalau misalkan terbiasa bangun pagi olahraga, kamu nggak olahraga itu nggak enak. Nah, ketika kamu sekarang setiap bangun pagi nggak ngonten, rasa nggak enak, itu sudah jadi habit. Tapi kalau setiap kali bangun pagi, aduh ngonten lagi, berarti itu belum jadi habit. Ya, ketika belum terjadi habit, maka sulit kalian bisa berkembang. Ya, jadi harus jadi habit dulu. Ya, goals pertama itu creating habit. Ya, yang kedua, kalau kamu sudah capai 30 juta, kamu butuh target yang lebih tinggi 100 juta sebulan ya. Kenapa angka 100 juta spesifik saya sebutin? Karena ini angka 100 juta kalau kamu komisinya 7% cuma dapat 7 juta. 7 juta itu angka nggak gede-gede banget guys ya, trust me. 7 juta atau anggap aja 10% kamu dapat 10 juta. 10 juta ada biaya sampel habis 1 juta buat beli sampel. Ada biaya internet 500.000, 400.000 ya kan. Kamu perlu lagi biaya iklan, bisa jadi 1 juta, 2 juta. Aku nggak ngerti berapa biaya iklanmu ya kan. Terus kamu misalnya butuh konten di luar, kamu ada biayanya dan seterusnya. Ya ketemunya bisa 6 juta aja bersih atau bahkan 5 juta bersih ya. 5 juta bersih itu bukan angka yang oke ya, masih biasa aja ya sebagai seorang afiliator. Kamu perlu achieve di atas itu. Nah, 100 juta ini apa yang harus disiapkan? Kalau tadi creating habit yang di 30 juta, kalau mau ke 100 juta bukan habit lagi karena mestinya kamu sudah jadi habit. 100 juta yang dibutuhkan adalah skill. Saya ulangi ya. Untuk mencapai 100 juta kamu butuh skill ya. Skillnya apa? Public speaking skill, cara ngomong, cara bicara, terus kemudian intonasi, power suara, ya, gestur tubuh, gerak tangan, gerak muka, gerak ini ya, ekspresi, ya itu juga penting, ya. Kemudian mulai belajar struktur konten, ya, ada hooknya, ada isi fiturnya, ada CTA-nya. Ngeditnya diperbaikin, tadinya ngeditnya asal-asalan, cut-to-cut-nya agak kasar gitu ya, sekarang diperbaiki agak lebih oke gitu ya. Kemudian alat konten diperbaiki, nah ini namanya skill semuanya, lightingnya ditambah dan seterusnya, ini skill ya. Memperbaiki kualitas konten, memperbaiki public speaking skill, memperbaiki selling skill. Apa itu selling skill? Selling skill itu cara jualan, beda sama public speaking. Public speaking itu cara ngomong saya ini, gestur tubuh, ngelihat ini kamera, itu public speaking. Tapi kalau selling skill itu cara jualannya. Yang diomongkan di mulut kita itu apa? Ya, kalau public speaking berbicara tentang
cara jualannya, cara bicaranya. Kalau selling skill itu bicara tentang apa yang diomongkan. Ya, contoh misalkan ini, guys, kalian tahu nggak kenapa aku selalu pakai tumbler ini? Ya, tumblerku ini aku kalau sampai lupa nggak bawa ke kantor, ini aku stres sendiri. Kenapa? Karena aku suka ngopi. Kalau aku kerja nggak bawa kopi, ya nggak minum kopi, aku bisa ngeblank, nggak bisa mikir gitu ya. Kalau beli kopi di luaran nggak pakai tumbler itu dingin. Nah kalau dingin sudah nggak enak rasanya. Nah ini guys, ya tak jamin. Kalau kamu pakai ini bisa 12 jam masih tetap panas. Aku udah nyoba. Nah ini adalah selling skill. Oke, yang tadi public speaking, ketika cara ngomong saya itu public speaking. Kombinasi antara public speaking dengan selling skill itulah yang harus kalian lakukan. Oke ya. Jadi ketika tahap 30 juta ke bawah, creating habit ya, masih belajar nyari habitnya, 30 sampai 100 itu mulai improve skill. Oke, improve skill ya. Kalian harus cari orang yang bisa menunjukkan kelemahannya kalian ya. Istri saya, Kak Lila, sejak dari awal itu selalu saya kritik guys. Untungnya dia nurut ya. Pulang live, selesai live, kamu tadi ngomongnya kurang meyakinkan. Kamu tadi ngomongmu terlalu keras. Kamu tadi ngomongmu ini itu. Kamu harusnya flow-nya kayak gini. Cara ngomongnya gimmicknya seperti ini. Dia nurut. Ya sekarang udah jago banget lah. Ya dia udah lepas lah, udah. Tapi kadang-kadang pun sesekali dia pulang, kamu tadi kok gini sih ngomongnya, kok nggak kayak gini aja. Nah, itu tetap harus dilakukan ya. Kalau kamu mau menaikkan skill, maka carilah kelemahanmu dan perbaiki. Ya, itu di angka 100 juta sampai ke atas nanti butuh juga gitu ya. Nah, kalau udah 100 ke 500 milestone yang ketiga, ya 100 sampai 500 tidak cuma skill yang diupgrade. Kalian sudah mulai apa? Cari produk yang tepat, pelajari konsumenmu preferensinya seperti apa, temukan ciri khasmu. Bangun personal branding. Nah ini udah mulai dibangun nih 100 sampai 500 ya. Jadi kalau 0 sampai 100 ya jalan dulu aja. Nggak usah pusing, Pak ini personal branding saya kurang oke Pak ini. Itu belum guys ya. Sebelum kamu di angka 100 nggak usah ngomong yang muluk-muluk masalah personal branding dan yang lain-lain lah ya. Omset dulu aja. Kalau kamu udah ngomset baru bicara personal brand dan yang lain-lain. Oke. Nah, di angka 100 ke 500 apa yang dilakukan? Kamu cari produk yang oke, cari partner brand yang oke, kenalan sama brand, minta brand diskon khusus, komisi khusus. Nah ini supaya bisa mencapai di angka 500-nya lebih cepat. Nah 500 ke 1 miliar, nah ini nggak usah dibahas detail, tapi kalian butuh hal yang berbeda lagi. 500 ke 1 miliar, target 1 miliar, kalian butuh berpartner dengan siapa? Dengan platform. Siapa itu? Ya TikTok dan Shopee ya. Kamu kalau bisa ikut kampanye TikTok, kamu bisa ikut kampanye Shopee, kamu dapat diskon lebih murah, dapat diskon lebih tinggi, ya lebih enak jualnya. Bisa achieve di angka 1 miliar, 2 miliar ke atas. Gitu ya. Aku nggak mau jelasin yang paling atas itu, aku mau fokusnya ke 0 sampai 100 dulu. Oke ya. Tuh. Keranjang oranye tumblernya. Keranjang oranye dapat 1 penjualan saya kalau kasih ya. Jangan, nanti kena pelanggaran. Kalau nggak ada keranjang kuningnya saya bebas ngomong. Tapi kalau ada keranjang kuningnya saya malah kena ban, nanti kena pelanggaran. Oke ya. Jadi tahap pertama 30 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Itu kalau di tempat Superstar Agency kita pakai patokannya seperti itu umum ya. Nah boleh kalau kalian mau juga jadikan patokan silahkan ya. 30 juta membangun habit ya, kebiasaan ya, nyari skillnya, belajarnya di sini. 30 sampai 100 meningkatkan skill dari knowledge jadi skill dengan cara apa? Mengulang-ulang, mengevaluasi, memperbaiki ya. 100 sampai 500 mulai cari partner dari sisi brand ya, cari terobosan-terobosan kenal brand yang lebih bagus ya. Kemudian kenali konsumenmu, bangun personal brandingmu. Ini 100 sampai 500. 500 sampai 1M itu sudah kalian harus bekerja sama dengan platform. Ya, semakin kamu kerjasama dengan platform, semakin banyak benefit-benefit yang kalian dapatin. Itu ya. Jadi 0 sampai 1 miliar milestone-nya seperti itu. Sekarang aku buka tanya jawab. Ya, update info GMV Max. GMV Max belum ada update terbaru guys. Kemarin saya ke Jakarta, ketemu sama tim Shopee, mereka juga selalu bilangnya masih mengusahakan ya
untuk memperbaiki dan update algoritma yang baru. Tapi sampai sekarang belum. Mindset kalau belum tercapai target. Nah, ini menarik ini. Mindset kalau belum tercapai target, ya lakukan apa yang dilakukan Michael. Tadi kan aku cerita tentang Pak Michael ya. Pak Michael itu salah satu orang yang menurutku luar biasa dalam hal gigihnya dia. Kalau ngejar sesuatu itu luar biasa gigih. Ketika target tidak tercapai, satu mindset yang ada di pikiran kita, pasti ada langkah yang salah yang kita lakukan. Hampir peluangnya di bawah 1% ya. Semuanya udah benar, sudah baik, sudah oke, tapi nggak berhasil. Itu hampir sulit terjadi lah guys ya. Jadi mindset utamanya adalah ketika kita tidak achieve target, maka pasti ada yang salah yang kita lakukan kemarin ya. Itu dulu. Nah, maka temukan salahnya di mana. Variabelnya itu kan banyak toh guys ya. Bisa jadi salah milih produk, salah milih segmen, salah menentukan varian produk yang dijual dari toko yang dijual misalnya, salah timing posting, salah cara ngomong, salah cara ngedit, salah jumlah konten yang diposting sehari kurang dan seterusnya. Cari itu dulu ya, cari itu dulu. Dan paling enak sebenarnya nyari orang yang terbuka sama kamu dan mau menunjukkan salahmu di mana gitu ya. Kalau kamu ketemu orang yang cuman bisa baik-baiknya kamu, itu ya nggak membangun gitu loh. Kamu tunjukin ke temanmu, api nggak sih kontenku? Oh api, bagus, hebat. Ya itu nggak membangun itu guys. Justru nyari teman yang ini kontenmu kok membosankan banget gini sih. Cara ngomongmu kok nggak meyakinkan ya. Kamu loh kok jualan kok nggak ramah sih. Kamu kalau jualan kok ini itu. Nah kamu cari teman yang kayak gitu ya. Kalau kamu punya teman seperti itu, ya itu akan bagus buat perkembangan affiliate-mu.